Semester 6, Pak. Semester 6 ada semester 7, Pak. Oh, wah ini sudah di penghujung ya. Rekan-rekan semua yang berbahagia, mohon maaf ini mungkin agak sedikit tidak nyaman karena sedang di jalan, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi rasa hormat Bapak. Dan mohon maaf juga Bapak menggunakan kaos ya, rekan-rekan. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah Filsafat Hukum, menyambung perkuliahan minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita bicara apa ya? Terkait dengan kajian prinsip dasar filsafat hukum ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi ya. Nah, baik rekan-rekan semua, untuk pertemuan ini mungkin kita bicara terkait dengan aliran-aliran filsafat hukum. Rekan-rekan semua, untuk reguler sore ini siapa ketua kelasnya ya? Misal lah, Pak. Misal ya. Oh iya ya. Nanti Misal tolong di WA Bapak, nanti Bapak share untuk bahan ajarnya, silakan ke di-share lagi ke rekan-rekannya ya untuk dijadikan bahan bacaan. Silakan menjadi bacaan-bacaannya. Bapak tidak mengharuskan harus mata kuliah filsafat ini menggunakan buku Bapak, tidak ya. Rekan-rekan dapat mendapatkan bacaan baik itu di internet maupun di buku ya, maupun di mana saja silakan. Yang penting ada keinginan dan kemauan untuk belajar filsafat hukum ya. Baik, rekan-rekan semua, kajian filsafat hukum minggu ini kita berbicara terkait dengan aliran-aliran filsafat hukum. Banyak aliran filsafat hukum ya, di antaranya adalah yang pertama aliran filsafat hukum, aliran hukum alam, kemudian aliran positivisme, kemudian aliran sosial jurispruden ya, kemudian aliran sosial, aliran hukum murni ya. Dari aliran-aliran tersebut, kita akan pelajari aliran hukum alam yang pertama ya, bahwa hukum alam ya diyakini bahwa sumber hukum aliran hukum alam adalah aliran hukum yang pertama dalam kajian filsafat hukum ya, yang meyakini bahwa hukum itu berasal dari Tuhan. Hukum berasal dari Tuhan. Sebentar Bapak berhenti dulu ya, bentar supaya lebih konsentrasi. Baik, sebentar. Ya. Baik, sebentar Bapak share dulu ya bahan ajarnya, jadi bisa digunakan atau dipelajari oleh rekan-rekan semua. Ya. Baik, sebentar. Misel masuk, Misel. Nggak ada ya. Baik. Nah, ini bahan ajarnya sudah Bapak share ke ketua kelas ya. Nanti silakan ketua kelas untuk mengirimkan kembali kepada rekan-rekannya. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, bicara filsafat hukum dalam kajian hukum alam ya, bahwa meyakini hukum itu berasal dari Tuhan. Berangkat hukum itu berasal dari Tuhan ya. Jadi hukum itu
asal mula hukum itu berasal dari hukum alam. Hukum alam menjelma ya dari hukum Tuhan ya. Tuhan memberikan kepada manusia ya melalui wahyu ya, wahyu Tuhan yang dihimpun menjadi suatu kitab-kitab suci ya. Nah, ini diyakini dipedomani sebagai hukum ya. Ketika itu ya pada zaman Romawi kuno memang diyakini bahwa hukum berasal dari Tuhan. Ini belum ada aliran hukum positivisme ya, aliran hukum murni, aliran hukum sosial, aliran hukum sosial jurispruden, ini belum ada ya. Ketika itu baru ada aliran hukum alam, bahwa hukum berasal dari Tuhan ya. Kemudian dikumpulkan menjadi suatu kitab-kitab suci ya, yang diyakini sebagai sumber hukum ya. Nah, oleh karena itu hukum alam meyakini bahwa Tuhan adalah segala sumber hukum ya. Nah, ini rekan-rekan aliran hukum alam dimulai sejak tahun 2500 yang lalu ya. Aliran ini ya. Bisa dengar suara Bapak? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa, jelas, Pak. Jelas ya. Nah, aliran ini dimulai tahun 2500 yang lalu ya. Aliran tersebut timbul karena kegagalan umat manusia mencari keadilan yang absolut. Ya. Ketika itu suatu kegandrungan timbul karena ternyata manusia tidak menemukan sumber hukum yang dapat dipedomani ya, sehingga ketika itu mencari keadilan yang absolut. Nah, pada saat itu muncul wahyu-wahyu yang pertama ya. Nah, seperti bulan puasa ini, bulan Ramadan, turun wahyu Allah yang pertama. Ini yang diyakini sebagai hukum Tuhan ya. Ini aliran hukum alam ya. Ini perwujudannya seperti bulan Ramadan, turun wahyu Allah berupa nuzulul Quran ini ya. Wahyu yang pertama ini dipedomani dan diyakini sebagai hukum alam yang berasal dari Tuhan. Nah, ini ya. Jadi aliran hukum alam irasional ya. Jadi aliran hukum dibagi dua, yaitu aliran hukum rasional dan irasional. Ya. Jadi aliran hukum irasional berpandang bahwa segala bentuk hukum yang bersifat universal dan bersumber dari Tuhan secara langsung. Ya. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi dasar dari ilmu hukum ya, yang pertama adalah aliran hukum alam ya, yang berasal dari Tuhan ya, yang diyakini sebagai pedoman atau falsafah kaidah-kaidah ya yang harus dilaksanakan oleh umat manusia ya, sumber hukum Tuhan ya. Nah, jadi tokoh-tokoh aliran hukum alam yaitu seperti Agustinus ya, Thomas Aquinas dan Pridgman. Nah, ini tokoh-tokoh dari aliran hukum alam. Nah, yang meyakini ketika itu belum ada aliran-aliran hukum positivisme, belum ada ya. Jadi aliran-aliran hukum lain tidak ada, baru aliran hukum alam. Nah, berangkat dari situ hukum sebagai pedoman tingkah laku dan sebagai pedoman perilaku yang diyakini bahwa hukum berasal dari Tuhan ya. Aliran filsafat hukum yang pertama adalah aliran hukum alam. Nah, ini ya. Jadi selain Thomas Aquinas dan Agustinus, tadi Pridgman juga ada sebagai tokoh aliran hukum alam, menyatakan bahwa hukum alam mendapatkan ciri-ciri sebagai berikut ya. Nah, yang pertama ciri-cirinya bahwa sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ya ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Nah, artinya hukum alam dari Tuhan ya, menjelma dari wahyu yang dihimpun menjadi kitab-kitab suci adalah sebagai instrumen ya, instrumen yang ditransformasikan menjadi tingkah laku, pedoman tingkah laku umat manusia
ya ketika itu, ya. Dan tidak hanya, dan menurut Bapak tidak hanya ketika itu saja, bahwa ternyata hukum alam itu sampai saat ini kita rasakan, yaitu pedoman tingkah laku, perilaku, kaidah-kaidah berasal dari kitab suci, ya, yang masih kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya. Ada beberapa keyakinan di muka bumi ini, ya, dari misalnya yang meyakini agama Islam, Kristen, kemudian Katolik, ya, dan lain-lain, ya. Ini semua ada memiliki kitab suci yang diyakini dan dipedomani sebagai ketentuan normatif, ya, yang dilaksanakan sebagai penyelamat umat manusia, ya. Nah, ini ya sebagai instrumen utama yang dalam transformasi menjadi hukum sipil kuno, ya, mulai dulu sampai sekarang. Nah, yang kedua, ciri-cirinya menurut Friedman sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja yang pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman. Nah, ketika itu, ya, pada abad Romawi kuno ini, bahwa instrumen hukum alam, ya, yang diwujudkan dalam suatu kitab-kitab suci ini ternyata menjadi pertikaian di antara kelompok, ya, ketika itu, ya. Jadi pertikaian tersebut, ya, terjadi di antara kelompok-kelompok tertentu, ya, yang pada abad Romawi kuno ketika itu, ya. Nah, ini yang meyakini mungkin menjelma suatu hukum, ya, namun di antara pertikaian kelompok tersebut ada selisih pendapat, ya, di antara atau hukum-hukum yang diyakini dan dilaksanakannya tersebut. Dan mungkin memang tidak seperti sekarang, ya. Sekarang sudah zamannya modern, ya. Jadi hukum itu lebih konkret dan lebih real, ya. Namun ketika itu hukum itu karena masih peradaban terdahulu, ya. Jadi waktu itu masih tidak seluruhnya hukum positif, ya. Jadi hukum, ya, di samping hukum positivisme belum ada ketika itu, jadi hanya hukum alam berasal ketentuan-ketentuan Allah, ya. Nah, kalau dari agama Islam, ya, kemudian berasal ketentuan-ketentuan Tuhan lah, ya, yang diyakininya dari masing-masing keyakinan. Nah, ini, ya. Jadi sebagai instrumen, ya, bagi umat manusia. Namun ketika itu ternyata dijadikan sebagai senjata oleh kedua belah pihak yang bertikai. Nah, ini, ya, ciri-ciri tadi, ya, menyatakan bahwa hukum alam itu ada ciri-cirinya. Yang ketiga, ciri-ciri hukum alam yaitu sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung perilaku, mendukung keberlakuan, ya, hukum internasional menurut kebebasan individu terhadap absolutisme. Nah, bahwa menurut Friedman, ciri-ciri hukum alam tidak hanya mengatur secara individualisme, namun juga mengatur secara kelompok dan negara, ya. Nah, jadi negara pun sudah diatur, ya, dalam hukum alam ketika itu. Jadi sebetulnya perkembangan peradaban hukum sampai saat ini berawal dari hukum-hukum alam, ya. Jadi diadopsi dari hukum alam, kemudian dikembangkan, ya, sehingga saat ini kita rasakan hukum-hukum positivisme, ya, yang diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang. Nah, ini, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sebagai dasar bagi para hakim, ya, sebagai dasar bagi para hakim Amerika dalam menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum alam. Nah, jadi ketika itu hukum alam juga
eh, dipedomani ya, eh, dipedomani sebagai ketentuan-ketentuan bagi mereka-mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan ya. Nah, maka dijadikan dasar adalah hukum-hukum hukum Tuhan ini ya. Nah, jadi negara memodifikasi hukum-hukum alam menjadi ketentuan-ketentuan yang dapat dilaksanakan sebagai aturan ya, dasar bagi para hakim Amerika ini ya. Nah, ini memang ketika itu Priestman mengatakan hukum alam ciri-cirinya demikian ya. Salah satunya adalah digunakan pada saat itu di negeri Amerika ya, sudah dijadikan sebagai hukum alam, menjadi dasar hukum untuk menentang perbuatan-perbuatan yang dirasanya adalah melanggar ketentuan ya. Ini ya. Kemudian selain Pittman, tadi juga ada Agustinus ya. Agustinus adalah seorang pemikir Kristen terbesar pada abad pertama. Dalam pandangannya, kebenaran dijelaskan bersumber pada kitab-kitab suci. Nah, Agustinus juga mengatakan seperti itu, bahwa hukum-hukum alam tersebut bersumber pada hukum Tuhan yang diturunkan melalui wahyu-wahyu Tuhan yang dihimpun menjadi suatu kitab suci ya. Nah, namun dibantah dengan Thomas Aquinas dan melengkapinya bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurut Thomas Aquinas, ini membenarkan bahwa di samping hukum-hukum yang bersumber dari Tuhan, yang menjelma dari wahyu-wahyu Tuhan, yang dihimpun menjadi suatu kitab-kitab suci, juga ada berasal dari pemikiran-pemikiran akal manusia. Ya. Namun pemikiran akal manusia tersebut tentu berasal dari ketentuan-ketentuan kitab suci tersebut ya, tidak menjelma dengan sendirinya dari akal manusia, tentu ada dasarnya berasal dari ketentuan Tuhan ya, dari kitab-kitab suci. Nah, ini ya, ini menurut Agustinus dan Thomas Aquinas ya. Nah, jadi sumber hukum itu ya tidak hanya dari sumber hukum positivisme, nah, ternyata sumber hukum dari Tuhan ya, dari Tuhan menjelma menjadi aturan-aturan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh umat manusia ya. Nah, ini rekan-rekan, dari ketentuan itu ya, tadi telah dijelaskan Friedman, kemudian Agustinus, kemudian ini yang ketiga menurut Aquinas. Aquinas berpendapat ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu yang pertama adalah pengetahuan alamiah dan pengetahuan yang pertama pengetahuan alamiah berpangkal pada akal, kemudian pengetahuan alamiah berpangkal pada wahyu ilahi. Nah, ini ya yang dikemukakan oleh Aquinas ya, bahwa hukum itu ya menjelma dari pengetahuan alamiah berpangkal pada akal, kemudian hukum menjelma dari pengetahuan alamiah berpangkal pada wahyu ilahi. Jadi hukum menurutnya sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum ya. Nah, halo? Ada yang tanyakan? Baik, bisa dilanjutkan? Bisa Pak, lanjut Pak. Lanjut Pak. Nih, Bapak lanjutkan ya. Baik. Jadi tadi udah dijelaskan oleh pendapat Friedman, pendapat Agustinus, kemudian pendapat lagi dari Aquinas ya. Tiga tokoh ini adalah tokoh-tokoh dari tokoh hukum alam ya. Jadi ada beberapa tokoh ya menurut sumbernya ya, hukum alam ini dikemukakan oleh tiga tokoh tadi, Aquinas, Agustinus, dan Friedman.
Nah, yang telah berpendapat masing-masing, ya ini sekarang pendapat Aquinas, bahwa hukum menjelma dari pengetahuan alamiah berpangkal pada akal. Nah, sebetulnya menurut Aquinas, hukum itu berasal dari pemikiran manusia, dari akal, yang sebetulnya lahir dari akal manusia, melihat dari suatu keadaan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh keadaan tersebut, kemudian dilahirkanlah ketentuan-ketentuan hukum ya yang berasal dari akal manusia. Nah, ini menurut Aquinas ya. Jadi hukum itu berasal dari akal manusia. Nah, jadi misalnya dalam suatu keadaan apa yang harus dibutuhkan keadaan tersebut untuk membuat suatu hukum ya, suatu ketentuan yang harus diikuti dilaksanakan oleh orang atau manusia ya. Nah, misalnya kalau misalnya pada saat ini yang kita rasakan, contoh kebutuhan untuk berlalu lintas. Nah, untuk kebutuhan berlalu lintas ini harus ada suatu ketentuan aturan yang harus dilaksanakan oleh pengguna lalu lintas. Pengguna lalu lintas bisa saja misalnya kendaraan, roda 1, roda 2, roda 3, roda 4, dan selanjutnya, dan seterusnya ya. Kemudian juga misalnya pengguna bisa orang perorangan maupun kelompok. Nah, dari kebutuhan tersebut, kemudian dilahirkanlah ketentuan hukum, ya, berupa ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 berapa? Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2009 ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi hukum berasal atau berpangkal pada akal manusia. Ya. Nah, itu contoh real yang saat ini ya. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan alamiah. Ya. Pengetahuan alamiah berpangkal pada wahyu ilahi. Nah, ini seperti yang digambarkan tadi pertama, bahwa hukum berasal dari ketentuan Tuhan, yang diturunkan melalui wahyu ya, dihimpun menjadi kitab-kitab suci ya, yang diyakini dipedomani sebagai ketentuan hukum Tuhan ya. Nah, ini sebagai berpangkal pada wahyu ilahi. Nah, ini juga hukum ya, hukum untuk diyakini oleh masing-masing agama ya, bahwa ini adalah tuntunan hidup ya, untuk keamanan, keselamatan ya, yang untuk menuntun kita menuju tempat yang indah nanti di surga ya. Nah, inilah ketentuan-ketentuan berdasarkan wahyu ilahi yang harus kita laksanakan. Nah, ini menurut menurut Aquinas ya. Nah, ada dua. Kemudian ada 4 macam hukum yang diberikan oleh Aquinas ya ini. Jadi ada 4 macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu lex eterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positivus. Nah, baik. Lex eterna, apa itu lex eterna? Lex eterna adalah hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, jadi lex externa ini adalah hukum Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ya, artinya hukum-hukum Tuhan yang dapat dilihat, yang menjelma menjadi wahyu-wahyu yang dihimpun menjadi suatu kitab suci. Nah, jadi ketentuan-ketentuan itu dapat dilihat ya, dapat dilihat. Kemudian juga hukum Tuhan dapat dilihat ya. Selain itu mungkin kita lihat alam semesta ya. Ada misalnya alam semesta, ada susunan tata surya, matahari, bintang, bulan, awan, langit, dan sebagainya. Ini adalah sebagai hukum Tuhan, ya, ketentuan Tuhan. Kelihatan, ya, terlihat dapat ditangkap oleh panca indera. Nah ini lex eterna, ya. Yang kedua adalah lex divina. Ini adalah hukum rasio Tuhan yang tidak dapat
Lex Devina ya, rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ulangi tadi Bapak ketukar ya, lex eterna ini adalah rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Ini adalah kalau lex divina adalah rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera. Ya. Kalau yang lex externa tadi ya, jadi tadi yang telah dijelaskan yang pertama adalah lex divina. Sekarang lex eterna. Lex eterna adalah yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera ini adalah perwujudan dari hukum Tuhan yang tidak terlihat ya, tidak nampak. Namun ada. Apa itu? Nah, misalnya ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Tuhan yang dapat kita rasakan tapi tidak terlihat ya, tidak terlihat. Misalnya apa? Misalnya angin, misalnya kan. Adalah yang bisa dilihat angin. Tidak kan? Tetapi bisa kita rasakan. Kemudian misalnya apa namanya suatu karma misalnya kan, suatu apa namanya hukum Tuhan yang langsung diberikan atau dirasakan oleh umat manusia ya, misalnya ajab misalnya kan, ini tidak terlihat tapi terlihat dampaknya ya. Nah, nih ya yang tidak terlihat oleh panca indera, tidak terlihat tapi dapat kita rasakan ya. Nah ini lex externa, lex divina itu tadi yang terlihat ya. Kemudian yang ketiga lex naturalis ya. Nah ini hukum alam yaitu menjelma dari lex eterna ke dalam rasio manusia. Ini penggabungan dari lex eterna dan lex divina, yaitu lex naturalis, yaitu hukum alam ya, penggabungan antara yang tidak terlihat atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan yang terlihat perwujudannya. Nah, ini pergabungan ya, lex naturalis ya. Nah, kemudian yang keempat ya, lex positifis. Nah, apa itu lex positifis? Yaitu penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. Nah, jadi lex positifis itu adalah perwujudan dari lex eterna dan lex divina ya. Kalau tadi lex naturalis ada penggabungan antara lex externa dan lex divina, kalau lex positifis adalah penerapan dari kedua hukum tersebut ya, lex eterna dan lex divina. Jadi ini penerapan. Jadi hukum-hukum tersebut dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh umat manusia sebagai pedoman tingkah laku ya. Ini ketika itu belum ada undang-undang, belum ada ketentuan-ketentuan tertulis, undang-undang ini, undang-undang itu belum ada. Jadi baru ketentuan hukum alam yang dipedomani oleh umat manusia melalui wahyu-wahyu yang dihimpun menjadi suatu kitab suci. Nah, ini penerapan ya. Jadi manusia di dunia berpedoman pada kitab suci ya. Nah, inilah ya. Jadi hukum alam adalah bersumber pada ketentuan Tuhan ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ditanyakan, rekan-rekan kita lanjut. Sampai jam berapa kita? Jam 11, Pak. Sampai jam 11 ya. Jam 11. Baik ya. Oke, baik sebentar lagi Bapak. Ini yang terakhir, aliran hukum alam rasional ya. Tadi aliran hukum yang rasional. Ini yang kedua adalah aliran hukum yang tidak rasional. Ya. Aliran hukum alam rasional.
Jadi aliran hukum arah rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio. Ya. Jadi tokoh-tokoh antara lain Hugo de Groot alias Grotius yang dianggap sebagai bapak hukum internasional karena mempopulerkan konsep-konsep hukum dalam hubungan antara negara ya dan negara. Nah, ini ya, hukum perang dan hukum laut. Nah, ini ya. Jadi aliran hukum alam rasional dan aliran hukum alam yang irasional. Ini yang kedua ini adalah aliran hukum yang rasional. Jadi adalah sumber dari hukum untuk sebagai hukum yang universal, abadi adalah rasio. Artinya adalah yang dapat ditangkap oleh akal manusia. Ya, sebagai hukum alam yang rasional. Nah, ini ya tokoh-tokohnya tadi sudah dinyatakan Hugo de Groot, ya, Grotius, ya. Nah, ini tidak hanya mengatur atau tidak hanya mengatur terhadap individu, tetapi terhadap kelompok bahkan negara, ya. Ini mengatur aliran hukum ini, ya. Jadi mengatur hubungan hukum antara perorangan dan hubungan hukum antara kelompok dan negara. Nah, ini ya, rekan-rekan semua. Baik. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Rekan-rekan semua. Ini pertemuan keberapa? Baik, rekan-rekan semua. Nanti bahan ajarnya sudah Bapak share ke ketua kelas ya. Silahkan ketua kelas men-share kembali kepada rekan-rekannya, bisa menjadi bahan bacaan, dan Bapak tidak mengharuskan harus membaca buku Bapak, tidak ya. Silakan rekan-rekan mendapatkan bahan-bahan ajar, bahan-bahan bacaan dari yang lainnya, baik itu dari internet maupun dari buku-buku, banyak ya, buku-buku filsafat hukum. Namun yang Bapak gunakan sebagai dasar bahan ajar Bapak adalah buku filsafat hukum yang ditulis oleh Bapak sendiri ya. Ini yang Bapak share kepada rekan-rekan itu adalah buku yang Bapak tulis sendiri, menjadi pedoman bahan ajar Bapak. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih atas kesediaannya, atas kehadirannya untuk belajar filsafat hukum, ya. Bapak mengharapkan rekan-rekan tetap semangat untuk belajar ya, walaupun secara virtual. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Terima kasih.